Sejarah Desa Karangkendal dan Syekh Magelung Sakti. Syekh Magelung Sakti adalah seorang ulama yang berpenampilan sangat khas, yaitu kerap menggelung rambut panjangnya kemana-mana. Perihal rambut panjangnya, konon tak pernah dipotong karena memang tak ada satu pisau cukur pun yang mampu memotong rambutnya yang panjang itu. Maka dari itulah kemudian ia berkelana dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari orang sakti yang mampu memotong rambutnya. Beliau bernazar, barang siapa yang mampu memotong rambut panjangnya itu, maka beliau akan rela dan senang hati menyerahkan diri menjadi murid orang tersebut. Nama asli dari Syekh Magelung Sakti ini adalah Syarif Syam, yang berasal dari negeri Syam, yang sekarang dikenal sebagai Syria. Tapi ada juga versi lain yang mengatakan bahwa sebenarnya Syekh Magelung Sakti merupakan seorang ulama kelahiran negeri Yaman. Konon waktu itu Syarif Syam atau Syekh Magelung Sakti datang ke Cirebon untuk mencari seorang guru yang pernah ditunjukkan di dalam mimpinya. Di dalam mimpinya tersebut bahwa satu-satunya orang yang sanggup memotong rambutnya adalah seorang wali yang bermukim di Cirebon. Dan benar saja, ketika beliau di Cirebon, beliau bertemu dengan orang tua yang dengan mudahnya memotong rambut beliau. Tempat di mana rambut Syarif Syam berhasil dipotong, kemudian diberi nama Karanggetas. Orang tua itu diketahui bernama Sunan Gunung Jati. Sesuai dengan nazarnya, akhirnya Syekh Magelung Sakti menjadi murid Sunan Gunung Jati dan berganti nama menjadi Pangeran Soka. Selepas menjadi murid Sunan Gunung Jati, Syekh Magelung Sakti atau Pangeran Soka kemudian ditugaskan oleh gurunya untuk menyebarkan agama Islam di Cirebon bagian utara. Selain nama Syekh Magelung Sakti dan Pangeran Soka, beliau pun memiliki begitu banyak nama alias. Di antaranya adalah Pangeran Karangkendal. Nama Pangeran Karangkendal itu sendiri ia dapat ketika sekitar abad 15 saat beliau ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah utara. Ia tinggal di desa Karangkendal, Kapetakan. Di desa ini pun Syekh Magelung Sakti kemudian diangkat anak oleh penguasa atau Gegeden Karangkendal yang bernama Ki Tarsiman, yang mempunyai nama lain Ki Krayunan atau Ki Gede Karangkendal. Bahkan disebut pula dengan julukan Buyut Selawe karena mempunyai 25 anak dari istrinya yang bernama Nyai Sekar. Syekh Magelung Sakti sendiri merupakan suami dari seorang istri yang tatkala memiliki nama besar di wilayah Cirebon, yakni Nyimas Gandasari. Di desa Karangkendal sendiri setiap tahunnya diadakan tradisi ngunjungan atau sedekah bumi dan haul Syekh Magelung Sakti. Biasanya masyarakat sekitar membuat makanan khas yaitu dodol Karangkendal. Dan pada saat akhir acara biasanya ada pertunjukan seni angklung bungko yang merupakan tradisi khas desa Karangkendal tersebut.